Baik, jadi kajian filsafat ini berbeda dengan kajian normatif yang mungkin yang Anda terima di S1, kalau memang dari lulusan dari Fakultas Hukum, yang hanya mencoba untuk melakukan kajian terhadap norma hukum dari aspek internalnya gitu ya, tentang sinkronisasi, tentang apa, bagaimana cara membaca, menafsirkan, dan menerapkan norma. Itu salah satu perspektif dalam mempelajari hukum dari kajian perspektif normatif. Lalu di S2, penekanannya atau Anda juga nanti akan diperkenalkan bagaimana melakukan kajian hukum dari perspektif teori hukum yang akan diberikan oleh Prof. Dimyati. Itu melihat bagaimana hubungan antara hukum dengan lembaga-lembaga lain di luar hukum. Ya. Misalnya bagaimana hubungan antara hukum dengan politik, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya. Jadi lebih ke sosiologis kajiannya, melihat bagaimana hukum dalam realitas empirisnya. Itu yang diajarkan oleh teori hukum. Nah, filsafat hukum mencoba untuk mencari penjelasan-penjelasan atau argumentasi-argumentasi logis tentang hukum. Jadi lebih banyak melihat, mengkaji hukum dari perspektif pemikiran hukum. Jadi ini salah satu perspektif yang berbeda, yang bisa kita gunakan kalau kita ingin mempelajari dan mengembangkan hukum. Selain menggunakan pendekatan normatif, lalu menggunakan teori hukum, alternatif lain menggunakan filsafat hukum. Jadi ada perbedaan bagaimana cara memahami dan mengembangkan hukumnya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perbedaannya. Materi yang akan saya berikan selama satu semester ini ada, paling tidak ada 6 materi. Pertemuan pertama kita akan mendiskusikan tentang filsafat secara umum dan filsafat hukum secara khusus, terutama melihat filsafat hukum dari perspektif filsafat ilmu. Jadi saya mencoba mengambil sudut pandang yang saya pahami, yaitu memahami filsafat dari filsafat ilmu. Mungkin kalau Anda membaca buku filsafat, cara penjelasannya relatif berbeda, karena bisa jadi penjelasannya tidak dari filsafat ilmu, tapi dari perspektif filsafat yang lain. Jadi kita akan mencoba untuk belajar filsafat hukum, tapi dari perspektif filsafat ilmu. Jadi materi-materi yang kemudian kita diskusikan adalah materi-materi yang merupakan bagian dari filsafat ilmu, yaitu mempelajari aspek ontologi dari ilmu hukum, aspek epistemologi dari ilmu hukum, dan aspek aksiologi dari ilmu hukum. Ini adalah sub-sub pembahasan kalau orang mau melakukan kajian dari filsafat ilmu, melihat aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Nanti akan saya coba jelaskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu apa. Yang akan kita bahas tidak seluruh perkembangan filsafat yang ada, tetapi mazhab atau aliran pemikiran filsafat yang masuk dalam kelompok filsafat hukum modern. Kira-kira ada 5 mazhab filsafat hukum itu yang masuk dalam kelompok filsafat hukum modern. Jadi saya tidak akan berbicara bagaimana hukum dari perspektif filsafat hukum postmodern, karena memang menuntut pemahaman yang agak berbeda untuk bisa memahami filsafat hukum yang postmodern. Itu materi pokok yang akan kita pelajari. Lalu di pokok bahasan yang lain, saya mencoba untuk memfokuskan diskusi kita tentang mazhab filsafat hukum positivistik dari Hans Kelsen. Ini menjadi penting karena
negara kita merujuk pada pemikiran-pemikiran positivistiknya Kelsen. Sehingga kita perlu untuk memahami aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi khusus dari mazhab filsafat hukum positivistiknya Kelsen supaya kita bisa lebih baik dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang terakhir, ada satu materi lain yang saya coba berikan sebagai sebuah wacana pemikiran baru, yaitu ilmu hukum profetik. Atau ini belum masuk ke dalam mazhab filsafat hukum, tapi baru merupakan gerakan pemikiran tentang hukum. Jadi sudah ada beberapa orang atau beberapa kelompok orang yang mencoba untuk menawarkan sebuah alternatif lain di dalam kajian-kajian hukum, yaitu gerakan pemikiran ilmu hukum profetik. Profetik itu secara sederhana adalah sebuah pemikiran yang mencoba untuk mengintegrasikan ilmu dan agama dalam memahami sebuah objek. Jadi kalau ilmu hukum profetik, ini adalah sebuah aliran atau gerakan pemikiran yang mencoba untuk menawarkan sebuah cara bagaimana kita mempelajari hukum dengan mengintegrasikan antara ilmu hukum dan agama. Khususnya di sini rujukannya adalah agama Islam. Belum banyak yang membicarakan ini, tapi perlu kita coba untuk mengenal dan kemudian harapannya bisa dikembangkan oleh mahasiswa yang kuliah di UMS. Karena UMS sebagai wacana keilmuan dan keislaman menuntut sebuah ciri khas dari produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswanya, yaitu berdimensi atau berperspektif Islam. Nah, untuk itu pemikiran-pemikiran ilmu hukum profetik, atau mungkin ada dosen nanti yang menggunakan istilah ilmu hukum transendental, gitu ya, bisa dijadikan sebagai alternatif bagi Anda dalam mempelajari dan mengembangkan hukum. Baik, ini kira-kira materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ada sekitar 6 materi pokok. Lalu untuk bukunya, buku yang akan digunakan, yang pertama adalah bukunya Siddhartha. Ini adalah saya nggak bisa mendengar. Mohon maaf, Mas Andi, mungkin bisa di-mute. Oke. Baik, saya lanjutkan. Baik, ini buku utamanya, yaitu bukunya Siddhartha, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Buku ini merupakan disertasi dari Siddhartha yang mencoba untuk melakukan kajian terhadap model penalaran hukum yang ada di ilmu hukum, dan kemudian model penalaran hukum yang ada di Indonesia. Meskipun ini buku filsafat, tapi Siddhartha berhasil menulis dengan bahasa yang saya pikir relatif sederhana, sehingga kalau kita membaca dengan cukup perlahan, relatif mudah untuk dipahami. Bila dibandingkan kalau kita membaca buku-buku filsafat atau filsafat hukum yang lain. Ini buku pokok yang wajib Anda baca. Materi dari pertemuan kedua, materi 2, 3, dan 4 tadi, tentang aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam mazhab filsafat hukum modern, saya ambil dari bukunya Siddhartha ini. Nanti silakan Anda cari bukunya dan Anda pelajari untuk memperdalam materinya. Lalu untuk
mazhab filsafat hukum positivistik merujuk pada buku yang ditulis oleh Prof. Dim dan saya, yaitu Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum. Ini sebuah buku yang mencoba melakukan rekonstruksi ulang dari pure theory of law-nya Hans Kelsen dan menyusun dari perspektif filsafat hukum. Jadi agak berbeda model ureanya dibandingkan bila Anda membaca pure theory of law-nya Kelsen yang asli. Karena di buku ini materinya dikelompokkan berdasarkan sub-sub kajian dari filsafat ilmu, yaitu melihat aspek ontologi, lalu melihat aspek aksiologi, epistemologi, dan melihat aspek aksiologi dari pure theory of law. Itu di bagian pertama buku. Ya. Lalu di bagian A-nya. Di bagian B-nya, buku ini mencoba untuk menjelaskan lebih dalam tentang basis epistemologinya. Basis epistemologi dari pure theory of law. Jadi, argumentasi filsafat dari pendapat-pendapat filsafatnya Kelsen. Jadi mencoba untuk lebih dalam. Harapan saya sih Anda bisa mempelajari dan memahami bagian A, gitu ya. Tapi kalau bisa memahami dan mempelajari bagian B-nya akan lebih baik. Tapi yang jelas yang bagian B bahasanya lebih abstrak dibandingkan dengan bahasa yang ada di bagian A nanti kalau Anda melihat daftar isi dari buku ini. Karena memang bagian A-nya itu adalah pendapat-pendapat argumentasi filsafat dari Kelsen, dan bagian B-nya argumentasi filsafat dari pendapat filsafatnya Kelsen. Gitu. Jadi lebih abstrak. Ini untuk mendiskusikan yang tadi, materi kelima tentang mazhab filsafat hukum positivistik merujuk pada buku ini. Dan yang terakhir, yaitu ilmu hukum profetik. Ini saya coba sudah menulis sebagai disertasi yang saya buat. Buku ini mencoba untuk menawarkan tentang bagaimana buku ini memberikan landasan pemikiran tentang mengintegrasi antara ilmu hukum dan Islam. Dan konsep yang dihasilkan di buku ini bisa dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk mempelajari dan mengembangkan hukum dengan cara yang berbeda, gitu, dengan cara mengintegrasikan antara ilmu hukum dan agama. Bisa jadi agak perlu kesabaran membaca bukunya, tapi nanti mudah-mudahan bisa Anda pahami apa maksud dari buku ini. Buku ini bisa Anda beli secara online di MOOC, jadi Anda bisa membeli bukunya secara fisik, print out, atau Anda bisa membeli dalam bentuk file. Gitu ya. Silakan saja nanti Anda mau membeli buku dalam bentuk yang apa. Jadi itu 3 buku referensi yang wajib Anda pelajari untuk materi kuliah filsafat hukum yang akan kita diskusikan selama 1 semester ini. Baik, saya akan mulai materi pertama dari kuliah ini, yaitu pengantar filsafat dan pengantar filsafat hukum, yang kemudian harapan saya Anda bisa memahami kenapa kita membahas aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari hukum. Saya akan mulai materinya dari sebuah pernyataan bahwa manusia itu pada dasarnya bisa memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui 3 cara, yaitu melalui pengetahuan, lalu melalui ilmu pengetahuan yang kedua, dan melalui filsafat. Ini salah satu bentuk bagaimana manusia secara umum itu bisa memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan memperoleh kebenaran tentang sesuatu.
paling tidak ada 3 cara ini. Meskipun ada cara-cara yang lain, misalnya ada buku yang menjelaskan bahwa manusia itu bisa memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui cara-cara mistis, melalui cara-cara yang supranatural. Masih banyak juga buku-buku lain yang berpendapat atau menawarkan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi saya ingin menginformasikan, paling tidak ada 3 cara ini yang bisa dilakukan manusia untuk bisa memperoleh pengetahuan dan kemudian memperoleh kebenaran tentang sesuatu. Saya mulai yang pertama, yaitu pengetahuan bahwa manusia itu bisa memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hanya dengan indera dan rasionya. Jadi manusia bisa memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hanya dengan indera dan rasionya. Atau dalam bahasa lain, manusia bisa memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hanya dengan menggunakan common sense-nya, gitu ya, dengan menggunakan akal sehat. Contoh misalnya, pengetahuan kita tentang api itu panas, itu kemungkinan kita sudah mengetahui sebelum kita sekolah, gitu ya. Berdasarkan indera, berdasarkan pengalaman yang kita miliki, kita bisa mengetahui bahwa api itu panas. Pengalaman manusia itu adalah hasil ketika indera berinteraksi dengan realitas empiris, ketika indera kita bertemu dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera, maka akan menghasilkan pengalaman. Jadi pengalaman itu gabungan antara indera dan realitas. Nah, berdasarkan pengalaman yang kita miliki ketika memegang api panas, maka kita memperoleh pengetahuan bahwa api itu panas. Pengetahuan tentang api yang panas itu kita peroleh tanpa kita perlu sekolah. Gitu. Kita memperoleh pengetahuan itu dari common sense saja, dengan akal sehat sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia sesuai umurnya. Berdasarkan pengalaman yang kita miliki, kita juga tahu bahwa matahari itu selalu terbit di timur dan tenggelam di barat, karena setiap hari kita melihat ada peristiwa yang berlaku secara acak dan teratur setiap hari. Setiap pagi kita melihat matahari ada di timur, dan kemudian sore harinya matahari bergerak ke arah barat, kemudian menghilang. Pengalaman itu memberikan pengetahuan pada kita tentang dari arah mana matahari terbit, dan dari arah mana matahari, dan ke arah mana matahari akan tenggelam. Pengetahuan yang kita peroleh tanpa perlu sekolah. Gitu ya. Nah, kita bisa memperoleh pengetahuan tentang itu melalui common sense, melalui akal sehat. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita ketahui melalui akal sehat ini tanpa perlu ilmu pengetahuan. Hanya saja memang pengetahuan dan kemudian kebenaran yang diperoleh oleh manusia melalui common sense ini memiliki keterbatasan. Manusia yang memperoleh pengetahuan melalui common sense tidak memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana pengetahuan yang dia miliki tentang sesuatu, dan dia juga tidak bisa menjelaskan secara baik bagaimana realitas yang dia pahami melalui common sense ini. Contoh, kalau anak kecil tadi mengetahui bahwa api itu panas, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana api itu bisa menimbulkan panas. Atau pertanyaan sederhananya, benar tidak bahwa yang selalu api itu yang membakar sesuatu? Atau sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan sesuatu itu terbakar ketika bersentuhan dengan api.
dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak hal yang memang diketahui melalui common sense, tetapi pengetahuan itu tidak bisa dideskripsikan, digambarkan, dan dijelaskan dengan baik oleh mereka yang memperoleh pengetahuan melalui common sense. Tapi bagaimanapun, ini merupakan sebuah cara bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan memperoleh kebenaran tentang hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui ilmu pengetahuan. Ini sebenarnya yang diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk diajarkan oleh perguruan tinggi. Jadi salah satu hal pokok yang harusnya bisa Anda peroleh ketika Anda kuliah di jenjang S1, lalu S2, dan kemungkinan nanti di S3 adalah apa yang ingin ditawarkan oleh pengetahuan kepada umat manusia. Ilmu pengetahuan itu tidak hanya mengajarkan substansi tentang sesuatu. Jadi misalnya kita mempelajari hukum perdata, lalu mempelajari tentang apa saja sebenarnya isi dari hukum perdata yang ada di KUHP. Kita mempelajari hukum pidana, lalu mengetahui berbagai macam tindak pidana yang ada di KUHP. Bukan hanya itu sebenarnya yang ingin diajarkan oleh ilmu pengetahuan. Yang terpenting sebenarnya, ilmu pengetahuan itu ingin menawarkan kepada umat manusia bagaimana memperoleh pengetahuan secara metodis. Jadi ilmu pengetahuan itu mencoba mengajarkan pada mereka yang ingin belajar tentang ilmu pengetahuan, bagaimana caranya memperoleh pengetahuan secara metodis, juga kemudian mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk menyusun pengetahuan yang diperolehnya itu secara sistematis. Jadi ada dua hal yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan. Menawarkan tentang bagaimana mengetahui sesuatu dan memperoleh kebenaran tentang sesuatu secara metodis, dan kemudian juga mengajarkan bagaimana menyusun pengetahuan dan kebenaran yang diperoleh itu secara sistematis sehingga bisa dipahami oleh orang lain dengan baik. Dan kemudian ini hanya tambahan, ilmu pengetahuan itu nantinya harus selalu dapat dipertanggungjawabkan, ilmu pengetahuannya harus bersifat objektif, ini adalah ukuran menurut filsafat modern, semua ilmu pengetahuan itu harus bersifat objektif. Sedangkan untuk filsafat-filsafat postmodern, ukurannya bukan lagi objektif tentang ilmu pengetahuan, tapi intersubjektif. Lalu koheren, berhubungan tentang suatu bidang tertentu. Jadi ilmu pengetahuan itu, dia hanya membahas terbatas pada suatu bidang tertentu. Itu ciri dari ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan psikologi, ilmu pengetahuan teknik mesin, dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita bisa membedakan ada dua cara yang bisa dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah memperoleh pengetahuan dengan common sense-nya saja. Tidak perlu menguasai apapun gitu. Lebih banyak mengandalkan pada pengalaman dan kemampuan rasionya untuk memahami sesuatu secara rasional. Secara rasional itu maksudnya bisa diterima dan dipahami oleh rasio manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memperoleh pengetahuan dan kebenaran tentang sesuatu secara metodis. Secara metodis itu maksudnya dengan metode tertentu. Nah, ilmu pengetahuan itu menawarkan kepada manusia bagaimana caranya memperoleh pengetahuan dan kebenaran dari sebuah kenyataan dengan sebuah metode yang namanya metode ilmiah. Jadi itu sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh ilmu pengetahuan kepada kita yang belajar di sekolah atau belajar di perguruan tinggi, baik S1, S2, dan S3.
yaitu mengajarkan bagaimana caranya manusia itu memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan memperoleh kebenaran tentang sesuatu, termasuk di dalamnya sebenarnya kemampuan untuk memahami sebuah masalah dan memberikan penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi dengan metode tertentu yang namanya metode ilmiah. Jadi, kalau orang sudah mempelajari ilmu pengetahuan tertentu, maka seharusnya dia bisa memahami sebuah masalah dari ilmu yang dimiliki dan kemudian memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah itu dari ilmu yang dia pelajari. Karena ketika dia belajar ilmu tersebut, dia diajarkan bagaimana caranya melakukan itu melalui sebuah metode yang namanya metode ilmiah. Sepertinya sederhana, tapi kalau saya coba nanti pasti seringkali kita jadi tidak sadar bahwa kita memiliki ilmu tertentu, gitu ya. Seringkali melihat sesuatu tidak dengan ilmu yang dimiliki, tapi dengan cara yang lain. Saya ambil contoh supaya agak jelas. Oke. Kita akan melihat gimana coba. Oke, ini ada gambar. Ini ada sebuah fenomena gitu. Nah, kalau saya minta pada Anda untuk menyimpulkan dari serangkaian informasi yang ada di gambar ini, kemudian Anda simpulkan dengan satu atau dua kata, kesimpulan Anda, gambar ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan apa menurut Anda? Satu atau dua kata? Sindiran gitu. Sindiran, satu. Oke, sindiran. Lalu berikutnya apa? Protes. Sikap protes. Baik, satu, ntar ya. Parodi. Sindiran, sikap protes, parodi. Apa lagi? Parodi itu apa? Ya, apa? Paradoks. Ya, Paradoks. Jalan tapi untuk mancing. Oke. Lalu ada lagi pendapat yang lain? Ada tiga orang memiliki tiga pendapat yang ternyata berbeda. Gitu ya. Berdasarkan proses berpikir yang dilakukan oleh masing-masing person. Sadar atau tidak sadar gitu. Tapi ada sebuah proses berpikir yang dilakukan dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang berbeda-beda. Ada lagi yang lain? Gambar apa? Hah? Tadi gambar apa ini? Ada yang lain? Ini gambar apa? Hah? Sindiran, parodi, protes. Ada lagi yang lain? Oke, tiga ya. Ada tiga pendapat. Pertanyaan saya gini, pertanyaannya tidak ada jawaban yang salah gitu. Semua jawaban benar gitu ya. Semua jawaban benar. Di dalam ilmu akhirnya tidak ada jawabannya benar, tidak ada jawaban yang salah. Benar tidaknya nanti tergantung dari argumentasinya, penjelasannya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya gini. Kalau misalnya tadi ada gambar, lalu ada jawaban seperti ini. Kalau orang yang melihat jawaban ini tidak tahu, tidak mengetahui siapa yang menjawab,
hanya melihat jawabannya saja, kira-kira orang yang melihat jawaban ini tahu tidak bahwa yang menjawab itu adalah mahasiswa magister ilmu hukum? Hah? Kalau ada orang hanya melihat jawabannya saja, tidak tahu siapa yang menjawab, tahu tidak bahwa yang menjawab ini adalah mahasiswa yang sedang kuliah strata 2 hukum? Tidak Hah? tahu. Nggak tahu. Apa? Tidak tahu. Kenapa? Tidak tahu, Pak. Nah, makanya kenapa? Karena panjenengan menjawab tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang panjenengan miliki. Iya. Hah? Iya. Hah? Ya enggak? Panjenengan menjawab bukan dengan ilmu pengetahuan yang panjenengan miliki. Tadi jawabnya dengan common sense aja tuh. Oke? Kita seringkali tidak sadar gitu ya. Kita punya ilmu, kita sudah diberi materi tentang substansinya. Kita juga sudah diberikan metodenya gitu. Tapi ketika dihadapkan pada sesuatu, lupa ilmunya. Kita malah pakai ilmu lain gitu. Hah? Ada yang pakai ilmu. Mata kuliah apa sih yang ngajarin Anda di Fakultas Hukum untuk bisa mengetahui sindiran atau bukan? Mata kuliah apa yang ngajarkan Anda tentang protes? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ya karena bukan ilmu hukum yang Anda jadikan perspektif untuk memahami sesuatu, untuk memahami sebuah fenomena gitu ya. Jadi memang sepertinya sederhana untuk membedakan common sense dengan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika dipraktikkan tidak juga menjadi sebuah persoalan yang sederhana juga kita. Contoh berikutnya. Tentang apa? Gitu. Aduh. Problem. Oke. Apa kesimpulannya? Ada informasi seperti ini. Informasinya, kalau tadi pertama informasinya hanya gambar. Ini informasinya ada gambar, ada tulisan. Kalau informasi ini Anda kumpulkan, lalu apa yang bisa Anda simpulkan? Saya nggak tahu bahasa anjing, jadi tidak bisa menyimpulkan. Apa nih? Gambar apa? Mulai berhati-hati jawabnya. Gambar apa nih? Ya, itu informasinya ada semua. Ada gambaran seperti itu, ada tulisan seperti itu. Lah kira-kira ini menggambarkan apa? Kesimpulannya apa? Harmoni. Harmoni. Karena warnanya sama. Oke. Yang lain? Harmoni juga bukan ilmu hukum tuh. Mungkin tertuduh. Hah? Tertuduh? Ya. Tertuduh apa? Di sini tampak adanya gambar anjing, namun untuk anak-anak yang dibawa oleh si anjing ini bukan dari spesies yang sama. Terus dia tertuduh sebagai? Sehingga tertuduh oleh pasangan si anjing ini. Oke, dengan kalimat ini ya. Keywordnya di sini. Oh, begitu, Pak. Iya, karena dianggap selingkuh kan. Masa ada anjing anaknya kucing meskipun sama-sama Dalmatian gitu. Baik, itu cara lain saja meskipun. Kalau dilihat dari perspektif hukum, kesimpulannya apa nih?
Kalau dari ilmu hukum, kesimpulan Anda gambar ini apa? Tertuduh tadi. Perselingkuhan. Tindak pidana kesusilaan. Oke. Itulah kira-kira cara memahami. Baik, saya akan kembali ke tadi materinya. Jadi Anda mulai bisa melihat perbedaan antara bagaimana memperoleh pengetahuan hanya dengan common sense dan bagaimana memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui metode. Ya. Harapan saya setelah nanti Anda selesai kuliah S2, Anda bisa memahami sesuatu dengan metode yang memang ditawarkan oleh ilmu hukum, dengan metode ilmiah yang secara spesifik ditawarkan oleh ilmu hukum, gitu. Sehingga Anda bisa memberikan alternatif penyelesaian terhadap sebuah masalah dari perspektif hukum, bukan dari perspektif ilmu yang lain. Beberapa hal juga saya harapkan tidak hanya semata-mata berpendapat dan merujuk dari common sense saja, tapi juga membuat pernyataan dan memberikan argumentasi juga dari perspektif hukum. Nah, materi yang kedua inilah yang diajarkan oleh teori hukum. Ya. Jadi nanti materi teori hukum itu memberikan kepada Anda sebuah metode yang namanya metode ilmiah untuk mempelajari dan mengembangkan hukum. Itu materi teori hukum ada di nomor 2 ini. Lalu yang ketiga, kita bisa memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan memahami kebenaran tentang sesuatu melalui filsafat. Hampir sama sebenarnya dengan ilmu pengetahuan, filsafat juga mengajarkan kepada orang yang belajar filsafat sebuah metode tertentu untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan memperoleh kebenaran tentang realitas. Jadi mengajarkan sebuah metode juga untuk bisa memperoleh pengetahuan sama dengan ilmu pengetahuan. Saya pernah mendengar sebenarnya ilmu pengetahuan dan filsafat itu sama gitu ya. Hanya ketika zaman Yunani kuno orang menyebut yang sekarang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan itu filsafat. Dan kemudian setelah masuk abad pencerahan, orang mengganti istilah filsafat itu menjadi ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya sama saja. Filsafat itu mengajarkan pada orang untuk memperoleh pengetahuan dengan metode tertentu. Metodenya berbeda dengan metode yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengajarkan metodenya, namanya metode ilmiah, untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu. Nama metode yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan itu adalah metode ilmiah. Sedangkan filsafat menawarkan metode untuk memperoleh pengetahuan tentang sebuah realitas dan kebenaran tentang sesuatu dengan metode yang namanya metode kontemplatif. Jadi metodenya sudah berbeda. Ilmu pengetahuan memberikan pengajaran pada manusia untuk mengetahui sesuatu dengan metode ilmiah, sedangkan filsafat dengan metode yang namanya kontemplatif. Filsafat juga mengajarkan pada orang yang belajar untuk bisa menyusun pengetahuan yang dimilikinya secara sistematis, sama, dan koheren tentang seluruh kenyataan. Ini yang berbeda, gitu ya. Kalau ilmu pengetahuan itu koheren tentang satu bidang tertentu, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, itu ilmu pengetahuan. Dia terbatas mempelajari bidang ilmu tertentu dengan objek tertentu. Sedangkan kalau filsafat itu mempelajari seluruh kenyataan. Jadi mempelajari sebuah realitas yang dihubungkan dengan seluruh kenyataan. Jadi tidak terbatas
pada bidang tertentu saja seperti ilmu pengetahuan. Jadi filsafat hukum misalnya mempelajari hukum yang dikaitkan dengan seluruh kenyataan yang terkait dengan hukum. Orang belajar filsafat ekonomi dari sisi filsafat juga mempelajari ekonomi dan kaitannya dengan seluruh kenyataan yang terkait dengan ekonomi dan seterusnya. Nah, yang terpenting juga yang perlu kita pahami bahwa filsafat ini sekarang menduduki posisi yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, terutama manusia-manusia yang hidup di peradaban barat. Karena filsafat sekarang sudah mencoba untuk menduduki posisi sebagai pedoman hidup manusia. Ini dimasukkan sebagai ciri filsafat. Jadi kalau apa yang diajarkan itu tidak mengandung pedoman hidup bagi manusia, maka dia dianggap bukan bagian dari filsafat. Jadi orang Barat itu mencoba memasukkan ciri-ciri kajian filsafat. Dia tidak hanya mengajarkan pengetahuan yang menggunakan metode tertentu, dia juga tidak sekedar mengajarkan bagaimana caranya menyusun pengetahuan yang dimiliki secara sistematis, tapi juga untuk bisa disebut sebagai filsafat, maka dalam filsafat itu harus mengajarkan tentang pedoman hidup. Jadi ini sebuah cara yang dilakukan oleh peradaban Barat untuk menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Kalau di masa-masa sebelumnya, satu-satunya pedoman hidup yang bisa dijadikan, dipegang oleh manusia itu merujuk pada ajaran-ajaran agama. Tetapi setelah masuk abad pencerahan, abad Aklarung dan Renaissance, para tokoh ilmuwan dan tokoh filsafat mencoba mencari alternatif lain yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, tidak lagi semata-mata merujuk pada ajaran agama, tetapi lebih banyak merujuk pada ajaran-ajaran filsafat yang diajarkan oleh para filosof. Sehingga sekarang ada muncul beberapa aliran pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi sebagian orang di peradaban Barat, gitu ya. Artinya agama di Barat mulai tersisih posisinya, kedudukannya, dan digantikan oleh filsafat. Ada sebuah krisis yang dihadapi oleh agama di Barat. Ya. Gereja semakin sepi dari pengunjung, orang semakin merujuk pada paham-paham sekularisme, dan kemudian mencari alternatif pedoman hidupnya bukan lagi pada ajaran agama, tapi pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para filosof. Ya. Jadi ini 3 cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan memperoleh kebenaran tentang sesuatu. Pertama, melalui common sense, itu kalau pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan menawarkan cara memperolehnya dengan sebuah metode yang namanya metode ilmiah. Dan yang ketiga, filsafat menawarkan untuk memperoleh pengetahuan juga dengan sebuah metode yang namanya kontemplatif. Jadi gini, saya coba jelaskan dengan cara yang lain. Oke. Jadi ilmu pengetahuan menawarkan manusia sebuah cara untuk memperoleh pengetahuan dan memperoleh kebenaran sesuatu dengan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu itu ada 2. Metode ilmiah yang merujuk pada proses berpikir induktif
dan metode ilmiah yang merujuk pada proses berpikir deduktif. Jadi metode ilmiah ini merupakan gabungan dari cara berpikir deduktif dan induktif yang dilakukan secara simultan untuk dengan menggunakan model berpikir yang seperti ini, deduktif dan induktif inilah, kita bisa memperoleh pengetahuan tentang sebuah realitas. Memperoleh pengetahuan tentang sebuah kenyataan, dan dengan demikian memperoleh kebenaran tentang kenyataan itu. Bagaimana caranya? Dengan ini, proses berpikir induktif, proses berpikir deduktif. Ini yang dinamakan sebagai metode ilmiah. Jadi kalau kita mau memperoleh pengetahuan dengan metode ilmiah, maka harus mengikuti cara berpikir ini, cara berpikir deduktif, cara berpikir induktif. Kalau kita sudah pernah dapat tuh materinya di S1, nanti tolong dibuka kembali materi penalaran hukum. Itu yang ilmu pengetahuan. Sedangkan yang filsafat juga menawarkan pada manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dengan sebuah metode yang namanya kontemplatif. Kontemplatif itu diartikan melakukan kegiatan perenungan. Kontemplatif itu melakukan kegiatan perenungan. Jadi berbeda cara memperoleh pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Ini merupakan materi dari teori hukum. Dengan memperoleh pengetahuan melalui filsafat yang metodenya adalah kontemplatif. Ilmu pengetahuan, cara memperoleh pengetahuannya dengan metode ilmiah, yaitu induktif dan deduktif. Sedangkan filsafat, cara memperoleh pengetahuannya dengan sebuah metode yang namanya kontemplatif, yaitu melakukan kegiatan perenungan. Apakah yang dimaksud dengan perenungan? Oke. Jadi, berfilsafat adalah sebuah cara, ini dengan menggunakan metode kontemplasi atau perenungan untuk mencari hakikat atas sesuatu. Jadi tujuan akhir dari filsafat kita bisa mencari hakikat tentang sesuatu. Caranya dengan apa? Tidak bisa dengan metode ilmiah. Untuk bisa mencapai hakikat atas sesuatu itu tidak bisa dengan induktif atau deduktif, yaitu dengan metode ilmiah, sebagaimana yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan, tetapi metodenya harus dengan cara yang namanya kontemplasi atau perenungan. Bagaimana ciri-ciri dari melakukan kontemplasi? Berkontemplasi atau melakukan perenungan adalah kegiatan berpikir yang dilakukan secara radikal, secara integral, dan bersifat spekulatif. Jadi ini cara berkontemplasi atau ciri-ciri untuk bisa disebut bahwa kita sedang melakukan perenungan, berkontemplasi, kalau kita memikirkan tentang sebuah realitas secara radikal, secara mendalam, artinya memikirkan tentang realitas itu sampai kepada melakukan penilaian terhadap realitas itu tentang benar atau tidak, baik atau tidak, sebagai sebuah bentuk dari berpikir secara reflektif dan menghasilkan mengkritisi, gitu ya, melakukan memberikan catatan-catatan terhadap realitas yang sedang kita pikirkan. Lalu yang berikutnya cirinya adalah integral. Jadi berpikir melampaui gejala-gejala empiris, bersifat transendental, atau melampaui segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Jadi harapannya berkontemplasi itu harus bersifat meta-empiris, gitu. Tidak hanya memikirkan tentang apa yang bisa ditangkap oleh indera dan dipahami oleh rasio, tapi juga harus
melampaui batas itu sampai kepada pemikiran tentang hal-hal yang bersifat transendental. Sampai kepada pemikiran tentang hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera dan rasio manusia. Itu yang dimaksud dengan integral. Dan terakhir bersifat spekulatif, diharapkan melalui berpikir secara kontemplasi ini, kita bisa menawarkan sebuah ide baru yang memang sebelumnya belum banyak dibicarakan oleh orang pada umumnya. Ya. Jadi berkontemplasi itu tidak ada tahapannya, seperti kalau kita berpikir secara deduktif atau induktif. Ada tahapan-tahapan berpikir yang harus kita lalui secara runtun. Tapi kalau berkontemplasi, tahapannya tidak ada, tapi yang ditunjukkan oleh para filosof, kita sedang berkontemplasi atau tidak, kalau memenuhi 3 hal ini. Berpikir secara radikal, berpikir secara integral, dan bersifat spekulatif. Itu adalah kontemplasi yang harus dibedakan dengan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang menggunakan proses berpikir induktif dan deduktif. Baik, itu sesi pertama dari materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum saya lanjutkan. Mungkin saya ingin sedikit bertanya, Bapak. Baik, silakan, Mbak. Nih, kebetulan saya dari background saya ilmu eksak, Pak. Jadi ini merupakan cabang ilmu yang baru untuk saya. Apa eksaknya? Saya ambil kedokteran, Bapak. Waduh, kok jauh banget. Oke. Kedokteran kan lebih banyak pakai induktif ya. Iya, Bapak. Betul. Nah, sedangkan ilmu hukum itu dasarnya justru deduktif. Jadi jenengan harus merubah mindset-nya gitu ya, dari yang induktif mau tidak mau harus belajar deduktifnya supaya bisa paham hukum. Iya, Pak, ini sedang adaptasi. Ya, silakan. Apa yang mau ditanya? Pertanyaan saya kan terbiasa untuk membuktikan suatu kebenaran itu menggunakan data dan juga angka, sehingga untuk kebenarannya itu dia cenderung objektif gitu, jadi terukur dari definisi kebenaran itu sendiri. Nah, ya. Ini itu kan hasil pikir kontemplasi, sehingga itu dari penangkapan saya yang terbatas itu merupakan pendapat nih, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya, dari filsafat ini bagaimana kita mengetahui apakah kebenarannya itu betul-betul suatu kebenaran? Seperti itu. Karena kalau di terima kasih. Oke, agak terputus-putus suaranya, saya sebagian tidak. Apakah dengan bagaimana ukuran kebenaran kalau kajiannya filsafat gitu ya? Iya, karena kan kalau di ilmu eksak kami menggunakan angka, kemudian benar salahnya itu memang tidak selalu pasti benar, tapi diketahui mendekati benar seperti itu. Namun kalau di bidang filsafat itu seperti apa untuk mengetahui kebenarannya itu, apakah betul-betul kebenaran yang absolut seperti itu? Terima kasih, Pak. Begini, oke. Sebelum sampai ke situ perlu saya jelaskan bahwa di dalam filsafat ada 2 kelompok besar aliran pemikiran filsafat. Okay. Ada 2 kelompok besar aliran filsafat, supaya nanti bisa Anda bedakan tuh ya, supaya bisa memahami posisinya. Pertama adalah aliran filsafat. Aliran filsafat idealisme atau rasionalisme, dan aliran filsafat empirisme. Nah, masing-masing aliran filsafat ini memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang dianggap benar. Hakikat kebenaran itu sebenarnya ada di mana, gitu ya. Ini dua titik ekstrim dalam
aliran filsafat. Yang kemudian berbagai aliran filsafat yang lain itu sebenarnya berada di antara dua titik ekstrim ini. Di titik ekstrim yang satu ada aliran filsafat idealisme, di titik ekstrim yang lain ada aliran filsafat empirisme. Kalau Anda membaca buku filsafat, demikian banyak aliran filsafat, sebenarnya berada di antara dua titik ekstrim ini. Nah, yang paling membedakan antara dua aliran ini, pendapatnya bahwa sebenarnya hakikat dari kebenaran itu ada di dunia ide manusia. Gitu. Sedangkan aliran yang empirisme berpendapat bahwa hakikat kebenaran ada di alam realitas, di dalam realitas empiris itu adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh itu. Jadi yang namanya benar, ukurannya adalah yang sama dengan yang ada di realitas empiris di alam nyata. Ilmu-ilmu eksak pada umumnya memang merujuk pada pemahaman yang seperti ini. Pemahaman dalam ilmu eksak yang kemudian ditiru di dalam ilmu sosial oleh ilmu sosiologi dan kemudian berpengaruh terhadap berbagai bidang ilmu yang lain. Nah, kalau yang Anda pelajari di kedokteran merujuk pada ini, gitu. Bahwa yang namanya benar adalah sesuatu yang memang ada di alam empiris, gitu ya. Sehingga untuk bisa membuat kesimpulan tentang sesuatu, kita butuh data-data yang memang bisa ditangkap oleh indera dan bisa dipahami oleh rasio manusia. Ukurannya ada kebenaran yang bersifat korespondensi, gitu ya. Sesuatu semakin sesuai dengan kenyataan, maka semakin benar. Itu yang empiris. Nah, yang idealis jadi berbeda. Ukuran kebenaran itu bukan apa yang bisa ditangkap oleh indera, tetapi apa yang ada dalam dunia ide manusia. Karena indera itu, menurut yang idealis, bahwa apa yang bisa ditangkap oleh indera manusia itu seringkali menipu manusia. Contoh, Anda kira-kira melihat gunung itu bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus. Kalau dari jauh. Iya. Oke. Kalau Anda dari dekat baru kelihatan ya. Sama lah kalau kita melihat bulan gitu ya. Permukaan bulan kalau dari jauh terlihat sangat bagus, tapi kalau kita lihat dari dekat permukaan bulan ternyata tidak terlalu gitu ya. Jadi indera itu bisa menipu sehingga pengetahuan kebenaran tentang sebuah realitas yang bisa ditangkap oleh indera itu seringkali berbeda dengan kenyataannya gitu. Itu sederhana meskipun bisa saja dibantah dengan argumentasi lain, tapi para filosof di aliran idealisme berpendapat bahwa apa yang ada di dunia empiris itu sebenarnya merupakan pantulan saja dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dunia ide manusia berdasarkan kemampuan berpikir manusia. Jadi menurut kaum idealis, manusia itu memiliki kemampuan, idealis itu lebih menggunakan kemampuan rasionya. Kalau empiris lebih menggunakan kemampuan indera yang kemudian diolah oleh rasio, gitu ya, sehingga memperoleh pengetahuan tentang sesuatu. Nah, kalau yang idealis itu, manusia itu memiliki kemampuan untuk memiliki kebenaran tentang sesuatu di dunia idenya. Dan itu yang kemudian terpantul dalam dunia empiris gitu. Sehingga yang ada di dalam dunia empiris itu
bukanlah sesuatu yang hakikat dari ada itu bukanlah yang ada di dunia empiris gitu. Hakikat ada itu adalah sesuatu yang ada dalam dunia ide manusia. Contoh, kalau saya tanya kuda, Anda punya gambaran tidak tentang kuda? Ada, Pak. Oke, itu ada di mana gambaran Anda? Gambaran Anda tentang konsep kuda itu, dengan yang sekarang bisa Anda bayangkan kuda itu seperti itu ada di dunia mana itu? Dunia empiris atau dunia ide? Di dunia ide. Dunia ide. Oke, kalau Anda bertemu sesuatu yang bentuknya, atau contoh gini deh. Saya kasih contoh ya, supaya mudah-mudahan ada contohnya. Saya agak lupa, tapi mudah-mudahan ada. Saya kasih contoh tentang bagaimana perbedaan antara dunia ide dan dunia. Aduh, tante, saya cari gambar supaya lebih gampang. Biasanya kalau dengan gambar lebih gampang memahami. Bentar, maaf, bentar ya. Harus cari materi. Oke, ini saya ada contoh gambar. Oke. Anda tahu ya, landak gitu ya, Mbak? Ada ya gambaran, kalau saya ngomong landak, Anda sudah terbayang di dunia ide ya? Ya Mbak, Mas. Halo? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kalau saya kasih gambar ini, apa? Tajam, Pak. Ini apa kok tajam? Ini apa? Mbak, ini realitas atau bukan, Mbak? Bukan, Pak. Oh, bukan. Ini kan bisa ditangkap oleh indera Anda. Oh, iya, iya. Iya, ya. Oke. Iya. Tapi benar apa enggak gitu? Tidak, karena atau ini sekarang ini gambar apa? Tidak sesuatu yang tidak sesuai dengan dunia ide kita anggap sebagai benar atau tidak nih gambar ini? Tidak benar, Pak. Nah, berarti yang benar yang ada di mana? Di realitas yang bisa ditangkap oleh indera atau yang di dunia ide? Yang ditangkap oleh indera atau Oke, realitas. itu contoh argumentasi dari aliran idealisme gitu ya. Yang hakikat kebenaran itu bukan apa yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Hakikat kebenaran itu adalah sesuatu yang ada dalam dunia ide kita yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman untuk menilai sesuatu yang ada di realitas empiris. Kalau sesuatu itu tidak sama dengan apa yang ada dalam dunia ide kita, berarti bukan kebenaran. Nah, itu yang sehingga hakikat kebenaran memang ukurannya jadi berbeda antara aliran filsafat empirisme yang biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu di eksak dengan aliran filsafat idealisme yang banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial, humanora, termasuk ilmu hukum.
Itu kira-kira Mbak contohnya tentang bagaimana, jadi hakikat kebenaran itu akhirnya dilihat dari argumentasi yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Dan kemudian masing-masing pihak itu tadi ini ukurannya. Ukuran kebenaran itu tidak lagi objektif seperti yang umumnya diakui oleh aliran filsafat modern, termasuk digunakan di ilmu bidang-bidang ilmu eksak, tetapi yang namanya kebenaran itu adalah ini. Kebenaran itu hasil kesepakatan dari orang-orang yang memiliki minat terhadap sebuah bidang yang sama. Jadi hasil kesepakatan saja sebenarnya kebenaran itu, sehingga kebenaran itu sama-sama bersifat relatif gitu. Karena kalau kesepakatannya berubah, maka kebenarannya berubah. Contoh sederhana misalnya, kenapa sih kita mengatakan misalnya, kenapa kita sepakat 1 tambah 1, ini berapa? Mbak. Kalau untuk saya 2, Pak. Kalau 1 liter air ditambah dengan 1 liter beras jadi apa? Jadi 2 apa? Enak. Jadinya apa? Oke. Jadi ini kan dalam matematika, kenapa 1 tambah 1, 2? Itu kan hanya hasil kesepakatan. Kesepakatan dari ilmuwan bahwa ini adalah angka 1, ini adalah angka 1, kalau 1 tambah 1 jadi 2, itu kesepakatan ini harus kita sepakati. Gitu. Jadi orang yang belajar tentang sesuatu memiliki bahasa yang sama, sehingga ketika berkomunikasi bisa dipahami oleh orang yang ada dalam sebuah komunitas ilmiah tertentu. Tapi kalau saya jawabnya 1 tambah 1 sama dengan, bisa saja kan Mbak, saya jawabnya bukan 2 jawaban saya. Saya tidak menjawab 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Saya menjawab 1 tambah 1 sama dengan 5 kurang 3. Gitu, misalnya. Oke, jadi banyak. Kita mau menggunakan yang mana? Ini mana yang benar? Yang benar itu 2 atau ini, tergantung kesepakatan. Sebuah kelompok itu mau menggunakan yang mana? Jadi kebenaran di ilmu sosial seringkali digantungkan pada kesepakatan yang ada di antara orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas tertentu. Saya kasih contoh yang lain. Oke, ini mudah-mudahan. Ini ada ini zebra nih. Saya dari pengalaman anak saya yang kecil, ketika diajak ke kebun binatang, dia tanya sama masnya, Mas, zebra itu warnanya putih garisnya hitam, atau warnanya hitam garisnya putih? Jadi relatif lagi kan kebenaran. Akan tergantung dari akhirnya kebenaran itu bukan dari jawaban yang dalam ilmu sosial, kebenaran itu bukan dari jawaban yang diberikan, tapi dari argumentasi yang disusun untuk mendukung jawabannya. Jadi yang dianggap benar itu bukan pernyataan bahwa ini X atau ini Y, tetapi apa argumentasi Anda menjawab X, apa argumentasi Anda menjawab Y. Sehingga jawaban X dan jawaban Y itu sama-sama benar. Atau sama-sama salah. Tergantung argumentasinya. Ini sama dengan anak saya menjawab. Dek, zebra itu kalau laki-laki warnanya putih, garisnya hitam. Kalau perempuan warnanya hitam, garisnya putih.
Jadi menyusun argumentasi saja. Apakah benar? Bisa sama-sama benar. Tapi kalau dalam ilmu hewan, warnanya apa sih sebenarnya nih? Zebra itu? Pernah belajar nggak? Biologi ya. Zebra itu sebenarnya warnanya apa? Hitam dan putih, Pak. Iya, warna dasarnya putih apa warna dasarnya hitam? Oke, nanti kita lanjutkan. Kita istirahat. Masuk lagi jam berapa? Saya sepakat aja. Kita masuk jam berapa nanti? Maghriban dulu. Habis sholat Pak jam Ya, di jam. 8.00. Kowe kangelan nek bar magrib kowe jam 10 ya bar magrib kowe engko aku mlebu jam 10 bengi bar magrib. Jam berapa? 18 saja kali, Pak. Biar 18.00 Pak. Cukup 18? Baik. Baik, nanti kita mulai lagi jam 18 ya. Saya tutup ya ini Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.